Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qa'il fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun, imam-imam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Darul Muhajirin, ibu-ibu, jamaah, adik-adik, remaja, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam 17 Ramadan 1444 Hijriah. Tak terasa Ramadan begitu cepat berlalu. Kemarin rasanya kita bermula berniat berpuasa, tahu-tahu sekarang sudah malam ke-17. Berarti ada 13 malam lagi kita akan menjumpai bulan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberkahan, kemuliaan Ramadan itu terletak pada diturunkan Al-Quran di dalamnya. Bukan hanya Al-Quran, semua kitab-kitab Allah, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, sohifah-sohifah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya juga turun pada bulan Ramadan. Mushaf Ibrahim turun di awal-awal Ramadan. Kitab Taurat turun pada 6 Ramadan, kitab Zabur pada 8 Ramadan, kitab Injil pada 13 Ramadan, dan kitab Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Malam ini 14 abad yang silam Al-Quran turun. Lantas ada yang bertanya, jamaah semua, apa perbedaan antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar juga disebut dalam firman Allah surat Al-Qadar itu sebagai sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, apa bedanya dengan malam nuzulul Quran? Menurut Ibnu Katsir, ini mufassir besar dalam kitab Bidayah wa Nihayah, disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam penuh keberkahan. Bahkan disebutkan itu khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. Karena di dalamnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran min lauhil mahfuz ila sama'id dunya au ila baitil izzah. Jadi yang disebut Lailatul Qadar itu adalah malam penuh kemuliaan karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah dalam
satu bentuk dari awal sampai akhir, semuanya turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id dunya, ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan di langit dunia. Di mana langit dunia itu? Wallahu alam, kita nggak tahu. Karena langit ini ada 7 lapis langit, sab'a samawat. Nah, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran jumlatan wahidah, semuanya segumpal, selapuan, itu turunan bila sautin wala harfin, kita nggak tahu, tanpa bunyi, tanpa huruf, tanpa suara. Wallahu alam bagaimana bentuknya. Jadi itu yang dilakukan di langit dunia. Terus nuzulul Quran apa? Nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari langit dunia, Baitul Izzah itu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Ketika Rasulullah pertama menerima wahyu di Gua Hira. Surat Al-Alaq 1-5 ini adalah surat pertama, ayat pertama yang Rasulullah terima. Itu terjadi menurut Ibnu Katsir pada hari Senin. Hari Senin malam 17. Senin sore ini, mau malam ke-17, Rasulullah di Gua Hira sedang bertahanus, berkhalwat, kemudian datanglah malaikat Jibril dalam bentuk yang memenuhi ruang itu, ruang gua itu. Saking kagetnya Rasulullah menggigil. Kemudian didekat Rasulullah sampai nggak bisa bernapas. Rasulullah sangat ketakutan pada saat itu. Kemudian berkata, "Iqra." Diulang 3 kali. "Iqra, Iqra, baca, baca." Rasul, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Saya tidak mampu membaca. Dan apa yang saya harus baca? Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut namamu yang maha agung, maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Itulah surat ayat pertama yang menandai Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Inilah yang disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad, dan turun terus selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Inilah nuzul Quran terus. Nah, kalau Lailatul Qadar tadi turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id dunya Baitul Izzah. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama terjadi di bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada nuzulul Quran kecuali di bulan Ramadan. Inilah keberkahan, kemuliaan Ramadan. Muhammad Husain Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan, nuzila fiha kitabun dzu qadrin biwasitati malaki dzi qadrin ala rasuli dzi qadrin li ummati dzata qadrin. Diturunkan Al-Quran pada malam penuh kemuliaan, dibawa oleh malaikat yang memiliki kemuliaan, diberikan kepada Rasul utusan Allah yang memiliki kemuliaan, dan diajarkan kepada umat Islam, orang-orang mukmin yang memiliki kemuliaan. Jadi inilah bulan mulia, waktu mulia yang diberikan mulia.
Al-Quran adalah mukjizat. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu di rumah buka Al-Qurannya, dicek. Ini bentuk, salah satu bentuk keserasian Al-Quran. Ada berapa bapak-bapak, ibu-ibu? Hari dalam satu tahun itu ada berapa? 365 hari satu tahun. Penyebutan yaumun dalam Al-Quran itu jumlahnya 365 kali disebut. Ini bukan kebetulan, ini makanya mukjizat terbesar ini. Bukan hanya bagi orang mukmin, manusia, hudal linnas. Jadi penyebutan kata yaumun dalam Al-Quran disebut 365 kali. Penyebutan kata ayyam dan ayyam jamak dari yaum itu, ayyam dan yaumain itu disebut sebanyak 30 kali. Itu menunjukkan bahwa hari dalam satu bulan itu rata-rata 30 hari. Penyebutan langit 7 kali sama dengan bumi 7 kali. Sab'a samawati wal ardh. Ya. Jadi keserasiannya sudah gak terbantahkan. Coba sekarang dalam Al-Quran apa yang disebut sekarang tentang sidik jari itu semua ada. Tentang langit, angkasa luar semua ada. Yang paling fenomenal kan Isra Mi'raj. Bagaimana Rasulullah mencontohkan menembus, melintas batas planet. Sebelum orang belum Rasulullah mengajarkan bisa melebihi kecepatan cahaya, bisa menembus, melintasi matahari yang katanya kalau mendekat saja sudah melepuh saking panasnya. Ini kita jauh dari matahari sehingga kita bisa hidup. Kalau yang dekat nggak bisa, karena saking panasnya matahari itu. Tapi Rasulullah bisa menembus itu. Karena anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Rasulullah melebihi cahaya, melebihi panas itu. Melepuh semua karena ada nur Muhammad. Nah, ini sekali lagi dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ini hafid-hafid kita pasti tahu, sering kita baca ya. Ya ma'syaral jinn wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai komunitas, wahai masyarakat manusia dan komunitas jin dan manusia, wahai jin dan manusia, apabila kamu memiliki kemampuan untuk melintasi batas planet-planet, aqtar samawat, batas-batas langit, cakrawala langit melintasi, maka lintasilah. Tidak ada yang mampu melintasi kecuali orang memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas, memiliki pengetahuan, memiliki teknologi. Sekarang pertanyaan, siapa yang mengambil keuntungan atau manfaat atau inspirasi dari ayat itu? Bukan orang muslim, bukan orang mukmin, tapi yang pertama mengambil itu adalah orang-orang barat, orang-orang barat karena mereka memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Neil Armstrong misalnya menginjakkan kaki di bulan. Padahal isyarat itu pertama dari Al-Quran. Banyak sekali isyarat-isyarat yang itu boleh jadi kita tidak paham, kita tidak tahu karena tidak mengerti bahasa Al-Quran itu. Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ini penting ini. Ada kelompok-kelompok kajian bapak-bapak itu nggak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Arab. Sedikit-sedikit. Nah, ini bahasa Arab, ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa segala, bahkan bahasa kubur, Pak Joko. Nanti kalau ditanya mana Rabbuka, aku jawab demi man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma imamuka. Oh, tahu lo daya lawan berumbin, lawan gebok si malaikat. Nah, jadi adik-adik yang masih muda ini coba belajar bahasa Arab. Minara Rudid, Nahu Sorof, Jurumiyah, Imriti itu dikaji lagi. Kalau kita baca Al-Quran, kemudian langsung klik apa yang kita baca itu kita pahami, lain rasanya kita baca Al-Quran itu, ya.
Nah, jadi ini PR buat kita kalau mau menjadikan Al-Quran tadi temanya hudal linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk baik tentang kehidupan ukhra maupun kehidupan di dunia supaya sejahtera maju. Tentu kita harus pahami ini. Berapa persen orang yang bisa memahami Al-Quran ini? Nah, sekarang sudah banyak kan tafsir, terjemah, dibaca terjemahannya itu. Nah, kalau lebih dalam diperdalam lagi dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini penting ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Nah, jadi harus terus membaca, mencari tahu. Nah, karena ada perbedaan antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan retorika Al-Quran. Apakah sama orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh dan orang yang pintar itu sama enggak? Enggak usah dijawab. Tahu kita jawabannya. Beda. Makanya kita enggak mau jadi orang yang bodoh, mau jadi orang yang pintar, orang yang mengerti, karena hukum-hukum Allah ini harus dituntut ilmunya. Itu fardu ain ya, menuntut ilmu itu fardu ain, apalagi ilmu-ilmu tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita bermuamalah, itu harus dituntut. Ndek mau ngembuk-ngembuk, tengah-tengah, sholat mau ngikut-ngikutin, itu mardut nanti. Harus naikkan level pengetahuan kita. Jadi belajar dari mana saja. Kita bisa belajar langsung ke guru, itu namanya talaki. Bisa dengan sahabi membaca buku, tapi dengan bimbingan ustaz. Bisa melihat di YouTube yang itu macam-macam. Nah, supaya ilmu pengetahuan kita tentang agama ini semakin baik. Nah, itulah baru bisa menjadi petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan buruk. Inilah Al-Quran. Sekali lagi coba renungkan, mari kita renungkan Al-Quran ini 14 abad yang silam. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang jumlah ayatnya, jumlah kalimatnya itu sebanyak Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Terus kosakatanya itu sebanyak 33.000. Ya, belum lagi hurufnya. Hurufnya 364.000 hurufnya, huruf Al-Quran. Dan tidak bisa dipalsukan. Satu huruf aja, barisnya misalnya Syahru Ramadan, Syahru, kemudian diganti sama orang yang mau memalsukan Syahri Ramadan, ketahuan. Karena orang sudah belajar, oh ini nggak mungkin jadi Syahri, karena ini adalah mubtada. Syahru Ramadan alladzi, itulah kemuliaan Al-Quran, mukjizat. Nah, Al-Quran ini juga menyebut dirinya sebagai wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat ya. Makanya kalau kita sakit, berobatlah dengan Al-Quran pertama sebelum kita ke dokter. Ya misalnya sakit, Rasulullah kan mengajarkan kalau kita sakit kita pegang yang sakit, bacakan saja Bismil Fatihah, atau kalau kita penyakit-penyakit ini bacakan Al-Mu'awwidzatain, Qul Falaq wan Nas, atau ayat kursi. Itu sebagai syifa, obat penawar. Kemudian warahmatul lil, rahmat bagi orang-orang beriman. Membacanya rahmat, dan tidak ada apapun yang bertambah bagi orang-orang yang zalim terhadap Al-Quran. Jadi tidak ngefek kalau orang zalim. Zalim itu bapak-bapak ya, terakhir ini zalim itu huruf apanya? Hurufnya seperti apa? Kurvanya tertutup, terbuka. Kurva atau huruf kurva? Lingkaran. Huruf zo-nya lingkarannya tertutup, bu, ibu ya. Lingkaran tertutup terus kayak terpasang sih
alif paku. Nah, zoknya zok. Jadi lingkarannya tertutup. Bandingkan dengan lawan dari zolim itu apa? Adil. Adil itu lihat hurufnya, ainnya itu kurvanya terbuka, ngangak dia. Ya, ain. Nah, tidak tertutup. Nah, ini gambaran kalau orang zolim ini dia bagaikan masuk ke dalam labirin kegelapan. Apapun kata orang, nasihat tuan guru, nasihat kiai, nasihat teman, nasihat keluarga, kalau dia masuk orang zolim tidak didengar karena dia terkungkung dalam labirin kegelapan. Ada hadis Nabi, az-zulmu zulumat. Orang yang berbuat zolim itu dia mengalami kegelapan demi kegelapan. Makanya hati-hati. Nanti setelah kegelapan kalau akumulatif akan disebutkan dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Nauzubillah. Nanti tertutup mata hatinya. Jadi itu orang zalim. Kalau orang adil itu dia masih mendengar nasihat orang, masih ini salah, dia perbaiki diri. Itu adil karena dia terbuka. Makanya orang yang introvert dan ekstrovert itu beda nanti. Nah, ini kajian psikologi bisa masuk kajian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu masuk ilmu-ilmu semua mengkaji. Mau psikologi, mau matematika, mau fisika, mau biologi, apalagi ilmu-ilmu alat. Inilah mukjizat Al-Quran. Jadi terakhir saya ingin tahu, Al-Quran itu sekali lagi yang disebut kalamullah, bukan sembarang kalam manusia. Al-Quran huwa kalamullah. Al-munazzalu ala sayyidina Muhammad biwasilati Jibril bitawatturi al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam secara mutawatir. Mutawatir itu pasti benar, tidak mungkin salah. Mutawatir dan beribadah ketika membacanya. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah dengan membacanya. Mendengarnya juga beribadah. Semua bernilai ibadah. Hadis Rasulullah sebagai penutup menyebutkan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang kelak pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk diri saya dan semua jamaah, tidak cukup membaca. Mari kita pelajari lagi. Membaca teks Al-Quran yang bernilai ibadah itu kita tingkatkan lagi dengan membaca terjemahnya, tafsirnya, sehingga bisa Al-Quran itu bisa kita jadikan pedoman, petunjuk untuk keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Syukran wa dumna bil khair wal barakah wallahu al muwaffiq ila aqwamid thoriq. Assalamualaikum.